Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Faustina Ernestin dengan NIM 666 Di sini saya akan menjelaskan analisis PT Kereta Api Indonesia. Nah, sebelum mulai, saya mau slogan dulu nih. Saya siap membangun Banten dan Indonesia. Langsung aja kita mulai. Oke, pertama masuk ke pendahuluan. PT KAI Persero merupakan BUMN jasa perkeretaapian yang berlandaskan nilai akhlak, membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung sebagai calon pemimpin masa depan melalui program manajemen trainee 2024. Selanjutnya ada visi misi. Visinya itu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dan misinya itu untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, yang kedua misinya itu untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Selanjutnya ada sasaran. Nah, sasaran yang di sini ada 6. Yang pertama itu meningkatkan keselamatan dan keandalan operasi dengan menurunkan kecelakaan lebih dari 30% dalam 5 tahun dan mencapai ketepatan waktu lebih dari 95% pada 2028. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas layanan transportasi massal dengan menambah kapasitas angkut 40% dalam 5 tahun dan meningkatkan utilisasi armada 10% per tahun. Nah, yang ketiga mewujudkan layanan transportasi digital penuh melalui penerapan 100% digital ticketing, cashless payment, dan digital customer service pada 2026. Nah, yang keempat itu ada mempercepat modernisasi infrastruktur perkeretaapian dengan menyelesaikan 100% program prioritas jalur dan persinyalan paling lambat 2029. Nah, yang kelima yaitu mewujudkan integrasi antar moda nasional dengan pembangunan lebih dari 10 simpul integrasi KA, BRT, LRT, MRT per tahun dan aplikasi mobilitas terpadu dengan lebih dari 5 juta pengguna pada 2027. Nah, yang terakhir yang keenam itu memperkuat kompetensi SDM melalui lebih dari 40 jam pelatihan per pegawai per tahun dan peningkatan produktivitas berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan. Nah, yang pertama itu menjadi penyedia layanan dan transportasi perkeretaapian terbaik dengan fokus pada pelanggan dan sistem yang aman, efisien, serta digital. Nah, yang kedua ada mewujudkan layanan berkualitas yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Selanjutnya ada mengembangkan industri perkeretaapian melalui efisiensi operasional, infrastruktur, dan teknologi modern. Nah, selanjutnya ada mendorong perekonomian nasional melalui kelancaran perpindahan orang dan barang secara massal. Nah, yang selanjutnya ada membangun integrasi antar moda untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada berorientasi pada 4 pilar utama yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Selanjutnya ada faktor internal IFAS. Nah, berdasarkan tabel faktor strategi internal, kekuatan utama yang dimiliki adalah alat transportasi kereta api yang handal dengan jalur sendiri sehingga lebih aman dan efisien. Didukung pula oleh kualitas pelayanan yang baik serta sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu, operasional kereta api dinilai hemat energi dan memperoleh dukungan pemerintah melalui bantuan PSO serta citra perusahaan yang positif. Di sisi lain, kelemahan yang masih dihadapi meliputi kecepatan maksimal kereta yang hanya mencapai 90 km per jam, jalur yang belum sepenuhnya steril, sistem persinyalan yang masih manual, jumlah armada yang terbatas, serta ketergantungan pada suku cadang impor yang belum dapat diproduksi sendiri, sehingga berpotensi menghambat peningkatan kinerja layanan secara optimal. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal EVAS. Nah, yang pertama jadi penjelasan itu matriks EVAS pada gambar menunjukkan bahwa perusahaan kereta api dihadapkan pada beberapa peluang eksternal besar seperti peningkatan angkutan barang dan penumpang, potensi pendapatan non-angkutan, perluasan jaringan rel, dan hadirnya operator kereta cepat yaitu LRT, MRT yang dapat memperkuat peran kereta dalam sistem transportasi. Di sisi lain, matriks ini juga menegaskan adanya ancaman seperti pembangunan jalan tol yang semakin luas, terus juga persaingan tarif dari maskapai murah, pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani biaya, kesulitan pembebasan aset non-angkutan, serta potensi masuknya operator swasta sehingga persaingan di bisnis kereta api menjadi lebih ketat. IFAS dan jumlah bobot kali ratingnya. Nah, yang pertama itu IFAS, yaitu strain, harga tiket murah dan kereta berhenti di setiap stasiun. Jumlah bobot kali ratingnya itu 0,32. Nah, selanjutnya ada aplikasi KAI Akses, itu mudah diakses, 0,29 itu jumlah bobot kali ratingnya. Yang ketiga itu ada akses stasiunnya mudah, jumlahnya itu 0,26. Selanjutnya ada fasilitas charger atau minum, itu nilainya 0,26. Pegawai ramah itu nilainya 0,24 dan toilet tersedia itu 0,19. Selanjutnya ada weakness, tidak ada nomor kursi sehingga tidak dapat tempat duduk. Nilai bobot kali ratingnya itu 0,32. Perjalanan lama dan berdesakan, nilai bobot kali ratingnya 0,29. Aturan makan di bawah 2 jam 0,21. Serta larangan anak kurang dari 2 tahun nilainya 0,19. Selanjutnya ada EVAS Opportunities. Yang pertama itu minim persaingan moda sejenis, nilainya 0,56. Kapasitas besar dengan harga mudah, nilainya 0,51. Stasiun strategis dan penggunaan KAI Akses meningkat, nilainya 0,46. Serta macetnya transportasi darat mendorong pilihan kereta itu nilainya 0,41. Nah, yang terakhir ada TRITS, kondisi ekonomi yang nilainya itu 0,41. Kedua, harga lebih murah dari moda lain, banyaknya travel atau bus cepat. Nah, itu nilainya 0,37. Nah, yang terakhir itu moda lain yang unggul dalam protokol kesehatan, bobot kali ratingnya itu 0,33. Selanjutnya ada diagram Cartesius Analysis SWOT. Hasil diagram analisis SWOT pada gambar di atas menunjukkan PT KAI berada pada posisi titik kuadran 1 dengan titik koordinat IFAS 2,40 dan EVAS 2,16. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang serta kekuatan sehingga perusahaan harus memanfaatkan peluang dan kekuatan dengan seoptimal mungkin. Dengan adanya peluang dan kekuatan diharapkan akan menuju kepada peningkatan pelayanan yang lebih baik agar lebih nyaman untuk menggunakan kereta api. Selanjutnya ada matriks SWOT. Yang pertama ada analisis matriks SWOT untuk strategi SO. Nah,
S-nya itu kekuatan, O-nya itu peluang ya. Nah, jadi yang pertama itu sesudah mengamati kekuatan serta peluang dari analisis SWOT milik perusahaan mampu meningkatkan strategi dan memaksimalkan kekuatan serta memanfaatkan peluang yang tersedia bagi strategi pemasaran pada PT Kereta Api Indonesia dengan mengkoordinasi bahwa keberangkatan agar tepat waktu dan dapat meningkatkan kepercayaan penumpang, lalu menjaga kebersihan toilet agar penumpang nyaman dan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan pelayanan untuk loyalitas penumpang yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada untuk strategi yang ST. Jadi dari hasil kekuatan serta ancaman, kekuatan dipakai untuk mengatasi ancaman yang ada pada PT Kereta Api Indonesia dengan cara menambah truk jalur kereta Bandung sampai Purwakarta agar tidak harus memakan waktu lama di perjalanan. Nah, selanjutnya ada analisis matriks SWOT untuk yang WO. PT Kereta Api Indonesia diharapkan memanfaatkan peluang yang ada dengan meningkatkan kenyamanan penumpang melalui penerapan aturan duduk sesuai nomor tiket, menambah petugas agar tidak terjadi desakan, serta meningkatkan kualitas kursi dengan kenyamanan. Yang terakhir ada untuk strategi WT. PT Kereta Api Indonesia dapat meminimalkan kelemahan dan menghadapi ancaman dengan membuat promosi yang lebih menarik agar calon penumpang yang ragu menjadi minat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT KAI memiliki peluang bisnis yang kuat dan progresif, memungkinkan perusahaan meningkatkan pertumbuhannya. Nah, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang melalui analisis SWOT diperoleh nilai IFAS 2,95 dan EFAS 3,22 menempatkan PT KAI pada kuadran 3 yang mendukung strategi turnaround dengan pendekatan WO. Selanjutnya di sini ada the balance score dari PT KAI. Jadi ada finansial itu fokusnya kinerja keuangan PT KAI 85%, terus KPSI pendekatan tiket, pendapatan angkutan barang dan lainnya. Yang internalnya itu fokusnya efisiensi proses kerja dan operasional di PT KAI, yang customer itu fokusnya kepuasan dan pengalaman penumpang, dan yang learning growth itu fokusnya kompetensi SDM dan inovasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. PT Kereta Api Indonesia Persero berperan strategis dalam transportasi massal dengan kekuatan harga tiket murah, akses mudah, layanan digital dan citra positif. Nah, kelemahannya itu meliputi kenyamanan duduk rendah, waktu tempuh lama, armada terbatas, serta kebijakan yang kaku. Nah, peluang besar dari peningkatan pengguna integrasi antar moda dan ekspansi rel meskipun ancaman persaingan dan ekonomi ketat. Strategi SWOT memaksimalkan kekuatan peluang, meminimalkan kelemahan dan ancaman melalui inovasi layanan dan efisiensi. Sekian pemaparan materi dari saya tentang analisis PT KAI. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.